Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nura Duliah, NIM 200101010353. Kali ini kita akan membahas tentang psikologi perkembangan anak yang berjudul Mengembangkan Kemandirian pada Pola Hidup Peserta Didik. Lalu, kemandirian itu apa sih? Menurut Sternberg, kemandirian adalah kemampuan individu untuk bertingkah laku seorang diri, dan kemandirian remaja dapat dilihat melalui sikap remaja berdasarkan prinsipnya, sehingga ia mampu bertingkah laku sesuai keinginannya, baik dalam mengambil keputusan ataupun mempertanggungjawabkan perilakunya. Sternberg membagi kemandirian menjadi beberapa tipe. Yang pertama, ada kemandirian emosional, yang kedua, kemandirian behavioral, dan yang ketiga, kemandirian nilai. Lalu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian ini? Menurut Masrun, ada 7 faktor yang mempengaruhi kemandirian. Yang pertama, pola asuh orang tua, yang kedua, usia, yang ketiga, pendidikan, yang keempat, urutan kelahiran, yang kelima, jenis kelamin, yang keenam, intelijensi, dan yang ketujuh adalah interaksi sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tingkatan dan karakteristik kemandirian. Menurut Lopenger, tingkatan kemandirian itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, yaitu impulsif dan melindungi diri, dengan ciri-ciri peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang didapat dari sebuah interaksi. Kedua, berpikir tidak logis dan cenderung melihat kehidupan itu seperti zero-sum games. Apa sih itu zero-sum games? Zero-sum game adalah representasi matematis dari situasi di mana ada keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh kedua belah pihak, atau bahkan keduanya bisa mengalami kerugian. Tingkatan kedua yaitu konformistik, dengan ciri-ciri memperhatikan penampilan, bertindak untuk pujian, serta merasa bersalah ketika melanggar sebuah aturan. Tingkatan yang ketiga yaitu sadar diri, dengan ciri-ciri mampu mengambil manfaat dari kesempatan, mampu menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi. Tingkatan yang keempat yaitu saksama, seperti sadar akan tanggung jawab, peduli tentang hubungan mutualistik, dan memiliki tujuan jangka panjang. Tingkatan yang kelima yaitu individualitas, seperti menjadi pribadi yang lebih toleran, memahami perbedaan, dan peduli akan permasalahan. Tingkatan yang keenam yaitu mandiri, seperti sadar akan adanya hidup yang saling berketergantungan, mampu mengekspresikan perasaan, dan toleran terhadap hal-hal yang ambigu. Lalu, apakah kemandirian pada peserta didik ini penting? Jawabannya adalah sangat penting. Kenapa? Pentingnya kemandirian pada peserta didik ini dapat dilihat dari situasi yang sering terjadi secara langsung ataupun secara tidak langsung, yang mana situasi tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. Karena saat ini berbagai fenomena telah terjadi, seperti adanya pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, perilaku agresif, serta perilaku menyimpang lainnya. Sedangkan dalam lingkup pendidikan, ketidakmandirian itu terjadi pada peserta didik, seperti adanya fenomena malas belajar, membolos, membiasakan diri menyontek, dan mencari-cari bocoran saat ujian. Fenomena tersebut menuntut dunia pendidikan untuk mengembangkan kemandirian pada peserta didik. Skenario Kartadinata menyebutkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari dunia pendidikan. Yang pertama adalah ketergantungan disiplin, dan bukan karena niat yang ikhlas. Hal ini akan menuju pada sikap yang ritualistik, formalistik, dan tidak konsisten, yang akan berdampak pada menghambatnya etos kerja dan kehidupan yang mapan. Yang kedua adalah sikap tak peduli lingkungan. Manusia mandiri bukanlah manusia yang lepas dari lingkungannya, akan tetapi manusia yang mandiri adalah manusia yang senantiasa peduli dengan lingkungannya. Dan ini akan berdampak pada kemandirian masyarakat yang rendah. Yang ketiga adalah sikap hidup konformitis tanpa pemahaman dan konformistik dengan mengorbankan prinsip. Hal tersebut merupakan kendala utama dalam perkembangan kemandirian. Sekaligus, hal tersebut akan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas apa ya? Coba tebak. Ya, benar sekali. Kita akan membahas tentang perkembangan kemandirian dan implikasinya bagi pendidikan.
Kemandirian merupakan kecakapan yang berkembang sepanjang kehidupan individu, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dan pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah perlu melakukan upaya pengembangan kemandirian pada peserta didik, seperti 1. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis yang membuat anak merasa dihargai. 2. Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memberi kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan dan mendorong rasa ingin tahu. 4. Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan, serta tak membeda-bedakan anak antara satu dengan yang lain. 5. Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.